Selamat tinggal. Jadilah benar dalam menghakimi dan teguh dalam kehendak. Keutamaan yang pertama berlaku bagimu semua, warga sekotaku. Keutamaan yang terakhir adalah bagi mereka di antaramu yang tidak merasa terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak jujur. Aku pergi, damai sertamu. Dan Yesus, sedih, dengan kepalanya tertunduk, meninggalkan sinagoga Nazaret, dalam suatu keheningan memilukan, yang dipecahkan oleh 2 atau 3 suara saja, yang menyatakan persetujuan. Ia diikuti oleh para rasul. Anak-anak Alfeus adalah yang terakhir mengikutinya, dan mata mereka jelas tidak tampak seperti mata lemah lembut anak domba. Mereka menatap marah pada halayak ramai yang bersikap memusuhi itu, dan Yudas Tades tidak ragu menempatkan dirinya di depan Simon saudaranya dan berkata kepadanya, "Aku tadinya berpikir bahwa saudaraku lebih jujur dan punya karakter yang lebih kuat." Simon menundukkan kepalanya dan diam. Tetapi saudaranya yang lain, dengan didukung oleh orang-orang Nazaret lainnya, berseru, "Kau seharusnya malu sudah mengatai kakak sulungmu." "Tidak. Aku malu akan kau, akan kamu semua. Nazaret bukanlah ibu tiri, melainkan ibu tiri sesat bagi Sang Mesias. Tapi dengarkan nubuatku, kamu akan mencucurkan cukup air mata untuk memenuhi sumber mata air, tetapi itu tidak akan berguna untuk membasuh bersih nama sesungguhnya dari kota ini dan dirimu sendiri dari kitab-kitab sejarah. Tahukah kamu apa nama itu? Ketololan. Selamat tinggal." Perkataan Yakobus lebih lembut, dia memohon terang kebijaksanaan bagi orang banyak itu. Dan mereka pergi keluar bersama Alfeus anak Sara dan 2 orang pemuda, yang, jika aku tidak salah, adalah kedua kusir keledai yang mengawal keledai-keledai yang digunakan untuk pergi ke Yohana Huza, ketika Yohana dalam sakrat maut. Orang banyak, yang tinggal terpaku, berbisik, "Tetapi dari manakah ia mendapatkan begitu banyak kebijaksanaan? Dan bagaimanakah ia bisa mengerjakan mukjizat-mukjizat? Sebab ia sungguh mengerjakan mukjizat-mukjizat. Seluruh Palestina membicarakannya. Bukankah ia putra Yosef, si tukang kayu? Kita semua telah melihatnya, di bangku tukang kayu Nazaret, membuat meja dan tempat tidur, menyelaraskan roda dan kunci. Ia bahkan tidak bersekolah dan bundanya adalah satu-satunya gurunya. Suatu skandal yang juga dikecam oleh ayah kita," kata Yusuf anak Alfeus. "Tetapi saudara-saudaramu juga menyelesaikan sekolahnya dengan Maria istri Yosef." Ayahku lemah terhadap istrinya," jawab Yusuf lagi. "Jika demikian, begitu jugakah saudara laki-laki ayahmu itu?" "Ya, tapi apakah ia sungguh putra si tukang kayu? Tidak bisakah kau melihatnya? Oh, begitu banyak yang mirip satu sama lain. Aku pikir ia adalah dia yang mengatakan demikian, tetapi sesungguhnya bukan. Kalau begitu, di manakah Yesus anak Yosef? Apakah kau pikir bahwa bundanya tidak akan mengenalinya? Saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan ada di sini dan mereka semua mengatakan bahwa ia adalah sanak mereka." "Betul begitu, kamu berdua?" Kedua putra Alfeus mengangguk setuju. "Baik, jadi, ia entah gila atau kerasukan, sebab apa yang ia katakan tidak bisa berasal dari seorang pekerja kasar. Kita sebaiknya tidak mendengarkannya, yang dianggap sebagai doktrinnya entah igawan atau kerasukan." Yesus berdiri di alun-alun menantikan Alfeus anak Sara yang sedang berbicara kepada seorang laki-laki. Dan sementara ia menunggu, seorang dari kusir keledai, yang tadi berhenti di pintu sinagoga, memberitahukan kepadanya fitnah yang dilontarkan di sinagoga. "Jangan biarkan itu menyedihkanmu. Seorang nabi pada umumnya tidak dihormati di tempat asalnya atau di rumahnya. Manusia begitu bodoh hingga percaya bahwa orang haruslah nyaris dari luar dunia ini untuk menjadi seorang nabi. Dan teman-teman sewarga dan kerabat semuanya tahu dan ingat lebih dari siapapun lainnya sifat manusiawi dari teman sewarga atau kerabat mereka. Tetapi kebenaran selalu menang, dan sekarang aku katakan selamat tinggal kepadamu. Damai sertamu. Terima kasih, Guru, telah menyembuhkan ibuku. Kau pantas untuk itu sebab kau percaya. Banyak orang di sini lembam, sebab tidak ada iman di sini. Marilah kita pergi,
Sahabat-sahabatku, kita akan berangkat besok saat fajar.